Bedanya guru dan bapak aing. Guru dituntut untuk memiliki kemampuan HOTS, high order thinking, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Apalagi sekarang guru juga dituntut untuk melaksanakan pembelajaran deep learning, pembelajaran mendalam. Makanya sebelum masuk kelas, guru dituntut untuk melengkapi administrasi pendidikan dari mulai silabus, RPP, Prota, Promes, modul ajar, dan banyak lagi yang lainnya. Padahal itu hanya untuk mengajar satu kelas saja. Muridnya itu tidak lebih banyak dari penduduk Jabar. Tapi ketika pimpinan kita atau Bapak Aing memimpin jutaan orang, ketika membuat kebijakan, cukup hanya lihat TikTok, dengerin dari emak-emak, lalu dibungkus dengan kata-kata atas nama rakyat dan kebutuhan mendesak, lalu jadilah kebijakan. Tidak memikirkan akibatnya di bawah itu seperti apa, efeknya seperti apa, yang justru malah menyengsarakan rakyatnya sendiri. Lalu buat apa kita mengajar seperti itu, dituntut seperti itu? Bedanya cerdas dan pintar. Cerdas adalah kemampuan memahami kondisi diri dengan keadaan sekitar. Nah, ini sering disebut dengan awareness atau kesadaran, kepedulian, kemampuan menggunakan resource atau sumber yang ada untuk mengatasi masalah di saat ini. Sedangkan pintar adalah kemampuan yang hanya bisa menghafal ilmu pengetahuan yang ada. Dan apabila ilmu pengetahuan yang dihafalnya berbeda dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, nah makanya banyak orang yang lulus kuliah, lulus sekolah, nilainya bagus, tapi punya kemampuan yang sedikit monoton. Nah, itu yang terjadi saat ini. Nah, untuk memahami kondisi saat ini diperlukan yang namanya refleksi batin agar timbul yang namanya awareness. Nah, kenapa seperti itu? Pak Dedi membuat kebijakan ya, satu kelas maksimal ya, ada maksimal ya, artinya boleh 45, boleh 40, boleh 35, 30 dan sebagainya ya. Ini Pak Dedi membuat kebijakan seperti itu karena beliau peduli, aware terhadap rakyatnya atau anak-anak yang tidak keterima di sekolah negeri dan tidak mempunyai kemampuan melanjutkan sekolah ke swasta dengan alasan biaya pendidikan, biaya perjalanan, atau biaya lain-lainnya, memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini kan lebih bahaya karena Pak Gubernur ya berkomitmen terhadap warganya, terhadap masyarakat Jawa Barat. Tidak boleh ada anak-anak Jawa Barat yang putus sekolah minimal sampai tingkat SMA. Nah, ini komitmen yang dijaga sama Pak Dedi dengan segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Makanya Pak Dedi membuat kebijakan ini sifatnya darurat gitu loh menurut saya. Jadi jangan berpikir ini keputusan untuk jangka panjang ya, karena mungkin kedepannya Pak Dedi bisa memberikan solusi. Kalau sudah ada biayanya mungkin bisa menambah ruang kelas atau mungkin ya keputusan lain-lainnya lah. Saya yakin Kang Dedi cerdas kok orangnya ya. Hanya saya warga Jawa Baratnya yang empatinya